seperti apa gitu. Atau ada yang mau menunjukkan papernya seperti itu, kemudian ada yang tidak paham, itu silakan, semuanya bisa share screen. Sudah dibaca belum? Bu, saya mau bertanya. Boleh, silakan. Begini, dalam penggunaan database itu apakah ada kerugian tersendiri dalam penggunaannya, Bu? Contohnya seperti data-data tersebut dicuri atau hilang begitu, Bu. Ya, data itu dia mempunyai informasi terkait kebermanfaatannya, itu tergantung pemilik datanya. Jadi misalkan UNUSA memiliki data mahasiswa, dosen, terus keuangan dan lain sebagainya. Kalau misalkan data keuangan hilang gitu ya dari aplikasi sistem informasi yang ada di UNUSA, apa yang terjadi? Bisa dibayangkan kan? Ataupun bahkan ketika data mahasiswa itu hilang semua, dosen tidak bisa memasukkan nilai Anda, yang rugi dari sisi mana? Itu mahasiswanya, Bu. Oke, kalau misalnya data keuangan hilang, misalnya SIM UNUSA itu kan, UNUSA kan juga punya SIM untuk keuangan, SIM untuk perpustakaan, SIM untuk SIM itu maksudnya sistem informasi ya, akademik UNUSA itu kan misalnya. Nah, di SIM UNUSA itu ada misalkan Digilib. Kalau misalkan data kalian tidak ada gitu ya, berarti kan kalian tidak bisa dicek nih, Anda sudah lulus dari UNUSA, buktinya ada skripsi atau ada data Anda di situ yang terpasang, atau bahkan di SIM-nya UNUSA itu tidak ada. Nah, ini yang rugi kan dari sisi mana? Mungkin dari sisi mahasiswanya juga. Kalau dari sisi kampusnya memang mungkin bukan krusial ya, karena kamu biasanya banyak data mahasiswanya gitu ya. Tapi kalau Anda tidak tercatat di sistemnya UNUSA, yang rugi apa? Ya kan? Jadi dilihat lagi dari pemilik datanya. Nah, data kalau bagi seorang data scientist atau data engineering atau yang dikenal data mining gitu ya, data scientist, data engineering, ya orang-orang analis data gitu ya. Itu data itu bentuknya macam apapun itu penting bagi dia. Karena apa? Satu, sebuah data itu bisa dijadikan bisnis. Yang kedua, dari data itu bisa diperoleh informasi. Yang ketiga, data misalkan seperti ini. Anda menganggap data lahan kosong katakan di desa Anda gitu ya. Anda tidak butuh kan? Anda tidak butuh data lahan-lahan kosong yang ada di desa Anda, misalkan seperti itu. Tapi bagi orang-orang tertentu, oh ada data lahan kosong nih di desa ini. Oh ya, bisa dipakai buat bisnis nih untuk membangun pasar, membangun perekonomian di desa itu, atau membangun hotel dan lain sebagainya, itu bisa gitu. Bisa dipahami ya? Jadi misalkan bagi nelayan, data pekerjaan nelayan, dia mendapatkan ikan seberapa setiap harinya. Bagi nelayan itu mungkin tidak perlu. Dia yang penting pagi dia bekerja, mengambil ikan, kemudian dia datang, pulang, membawa ikan yang segar-segar, sudah cukup. Tapi bagi orang-orang tertentu, ketika mereka mengetahui bahwa, oh, nelayan tuh kalau ke laut dari jam 7 sampai jam 8 malam, mereka bisa mendapatkan 1.000 ikan. Nah, berarti kalau bagi orang-orang yang ada di orang-orang yang melihat data itu, oh berarti di area sekitar sini itu banyak ikannya. Oh, di pantai sebelah pantai utara ini itu banyak ikannya. Oh, di pantai selatan ini, wilayah yang sebelah sini itu sedikit sekali ikannya. Nah, itu ada bisa dilihat ya. Jadi ada kepentingan sendiri kan untuk di data itu kan. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ayo, sebelum kita masuk. Kemarin dari PPT saya sudah dibaca belum? Saya kan hanya menerangkan tentang datanya, belum sampai keseluruhan termasuk pengembangan dan lain sebagainya.
Belum dilihat. Ada pertanyaan nggak? Atau sudah paham semua? Loh, banyak tanya Mbak, nggak apa-apa Mbak. Kita di sini nanti. Iya, silahkan. Bisa share screen juga kok. Ibunya. Itu kemarin kan ibunya yang suruh milih topik itu loh Bu, sistem informasi, terus antrian poli, puskesmas dan lain-lain. Itu tuh apakah datanya masing-masing itu beda-beda Bu? Saya bingung ke tabel-tabelnya itu loh Bu. Oh, kalau terkait Itu untuk ya, kalau terkait untuk yang kemarin, itu maksud saya itu Anda mencari sebuah artikel yang berkaitan dengan database, misalkan ada datanya dan tampak, itu Anda bisa memiliki gambaran bahwa, oh, walaupun aku di bidang keperawatan, data itu penting, gitu. Kemudian yang kedua, oh, ternyata itu dengan data saja bisa membuat paper, membuat artikel. Nah, walaupun keperawatan gitu ya, kan pilihannya dua, mau kerja di klinis atau melanjutkan ke S2 atau bekerja di luar negeri atau membuat bisnis entrepreneurship. Pilihan Anda kan? Bener nggak? Iya Bu. Ya, tapi kan alangkah baiknya ketika Anda melihat suatu data, misalkan begini, ada data COVID gitu ya, yang ada di Indonesia gitu ya. Yang lebih paham tentang data COVID itu harusnya orang kesehatan apa orang IT? Kesehatan. Kesehatan kan? Kesehatan, Bu. Bukan orang IT kan? Orang IT itu tahu teknis. Tapi karena kesehatannya nggak mau membaca dan lain sebagainya, akhirnya ya sudah, kita beralih untuk mempelajari di kesehatan juga gitu kan. Nah, kalau misalnya kita kolaborasi, Anda belajar juga ilmu saya belajar juga ilmu Anda gitu kan. Nah, sama-sama win solution ya. Jadi sama-sama enak di Anda, enak juga di saya. Seperti itu. Jadi apa namanya, dari awal kenapa saya menyuruh Anda artikel dengan membaca database, kalau misalkan untuk mengajak Anda ke dunia saya secara langsung dan dipaksakan gitu kan, Anda pasti akan menolak gitu kan. Tapi kalau misalnya Anda pertama mengenal, kemudian setidaknya membaca dulu. Setelah membaca Anda paham, oh aplikasi itu fungsinya buat ini. Karena mau nggak mau, di dunia kalian semua aplikasi loh. Coba, handphone aplikasi semua Kak? Iya Bu. Iya. Nah, terus website? Iya. 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 Setelah itu, apalagi yang tidak ada aplikasi? Sekarang orang mendaftar juga bayar aplikasi. Kemudian mau pesan makanan, GoFood, nah aplikasi juga semuanya. Ya kan? Bahkan ketika semua orang berada di rumah, sayur juga, tukang sayur sekarang belanjanya juga tinggal tinggal pesan di WA. Iya, tinggal pesan di WA. Supermarket juga tinggal pesan di WA dianterin. Sudah semua by aplikasi. Nah, terus kalau misalkan kalian cuma mau mempelajari ilmu kalian aja, kapan kalian mau mempelajari yang lain gitu? Padahal itu sudah dekat sendiri, sudah menjadi kebiasaan kan? Bu, saya mau bertanya tentang pembacaan database, Bu, di jurnal yang saya dapatkan. Sudah kelihatan, tapi. Ini adalah perancangan database. Jadi, ketika mau membuat sesuatu database, itu harus dipastikan dulu merancang database-nya supaya tidak salah. Jadi, kalau misalkan kalian mau membuat suatu database, itu otomatis yang pertama itu define apa ya namanya ya, didefinisikan terlebih dahulu objek-objeknya itu apa. Nah, misalkan kalau di rumah sakit yang namanya objek itu apa aja? Manusia objek nggak? Objek. Iya. Objek. Objek. Berarti kan ada manusia, berarti ada pasien, ada dokter, gitu ya, ada perawat. Itu berarti dia entitas-entitas yang biasanya Anda masuk gitu kan. Nah, kalau misalnya penyakit, itu bisa objek nggak?
Bisa. Tidak. Enggak. Tidak, Ibu. Loh, objek itu sesuatu yang objek nyata dan objek tidak nyata ada nggak? Ada ya, benda abstrak sama benda yang tidak abstrak. Benda itu kan juga objek. Iya. Nah, entitas itu biasanya bisa dianggap suatu objek seperti itu. Nah, kalau untuk admin dan lain sebagainya, kalau di sistem informasi itu biasanya ada yang namanya administrator. Jadi dia yang menjadi super adminnya, dia yang mengatur sistem informasinya nantinya mau seperti apa. Jadi kalau di database biasanya itu dikenal ada yang namanya istilahnya administrator atau database administrator. Jadi dia yang mengatur nanti sistemnya itu mau menyimpan data apa aja. Kalau misalnya bagi sistem administrator, oh pasien itu penting. Jadi mereka mau tahu nih mana pasien yang di rumah sakit itu yang termasuk pasien yang sering masuk rumah sakit, berarti pasiennya loyal sama rumah sakitnya. Kemudian oh mana dokter tuh ya, dokter mana datanya dokter itu perlu nggak disimpan? Oh ternyata perlu supaya tahu apa dokter mana sih yang paling banyak pasiennya, yang paling disukai oleh pasiennya, atau bahkan penilaiannya kepuasan dari pasiennya itu siapa aja, kan kelihatan ya seperti itu. Nah terus mau menentukan lagi, oh iya penyakit itu sepertinya harus dikodekan gitu ya, ada kode ICD-10, ICD-11 gitu ya kalau di keperawatan. Nah, itu mau tertulis, itu bisa ditulis manual ya biasanya ya. Tapi kalau kita ke sistem informasi berarti tuliskan saja ke database. Begitu. Nah, bentuknya data itu seperti apa gitu kan ya? Kalian bertanya seperti itu. Dulu pernah saya Gak dengar suaranya. Jadi pernah saya tunjukkan yang database kemarin ya. Nah, sekarang kalau kalian kira-kira, ini kan contoh identitas ini yang tadi kan database-nya dibangun untuk mengakomodasi kegiatan clinical pathway. Clinical pathway itu ada apa aja? Kalian lihat di formnya clinical pathway itu. Nah, dia ada nama apa? Ada nama pasien kan? Kemudian ada nama diagnosa penyakit kan? Ya udah berarti dia entitasnya ada penyakit, ada pasien. Kemudian ada nama dokter yang mendiagnosa, ada. Berarti ada nama dokternya. Iya kan? Nah, kemudian dilihat lagi, ada form-form isiannya enggak? Di clinical pathway kemarin. Ada, Bu. Nah, kalau ada berarti di clinical pathway itu database-nya harus ada. Penilaiannya yang mana itu kan masuk, walaupun itu hanya sekedar batuk, ya tidak. Kemudian panas, 36, 37, 38, 39, itu data. Ya, kemudian ada keterangan COVID tidak loh. Berarti COVID itu pun data. Misalkan seperti itu ya. Ini saya hanya meraba berdasarkan kalau kalian mau menggambarkan data itu seperti apa. Nah, kalian pernah mengisi form kan? Mengisi form yang manual? Seperti ini tadi. Bentar. Ya, silakan dilihat, ditampilkan. Bisa share screen? Ini sudah share screen, Bu. Oke, saya lihat dulu. Nah, itu aplikasi desktop. Jadi dia bisa nginputin nama data dokternya dan lain sebagainya, termasuk jenis penyakitnya dan lain sebagainya, itu bisa. Nah, database itu terkoneksi. Jadi ini kan seperti form isian ya. Ya kan? Form isian. Nah, ini bisa diisi satu-satu. Ini namanya
aplikasi desktop, Mbak. Jadi kalau misalnya mau mendesain seperti ini, berarti harus tahu namanya bahasa pemrograman, seperti Java dan lain sebagainya. Seperti kalau Anda di handphone, lihat di handphone, nah mau buat aplikasi itu, berarti kalian harus tahu namanya program Android, gitu kan. Nah, cuman di sini yang mau diinformasikan ke kalian itu adalah terkait database itu kayak apa, pengembangannya seperti apa. Kemudian kalau kalian harus belajar mengisi satu persatu datanya itu bagaimana gitu kan. Nah, latihan kecepatan mengisi bisa lewat apa? Misalkan mau membuat form isian melalui Google Form. Ada yang pernah membuat? Saya, Bu. Nah, yang lainnya gimana? Belum pernah, Ibu. Oh, belum pernah. Ayo semua latihan. Buka emailnya atau di handphonenya. Form. Iya, Sudah. sudah dibuka, dibuat. Nah, kita latihan ini. Itu salah satu database bisa lewat Google Form. Itu yang paling kecil. Nanti kita lihat ya hasilnya seperti apa. Responsifnya tetap pada kalian kan ya datanya. Ya. Ini sudah di screen, Bu. Apa? Ini Boleh sudah. salah satu yang punya komputer, yang pakai komputer atau laptop, silakan share screen. Coba latihan membuat Google Form. Itu database yang sederhana ya. Sebelum saya mengajari yang lainnya. Sebentar. Sudah masuk, Bu. Oke, silakan. Nah, silakan Anda masuk ke email Anda, email student. Gmail. Ya, Gmail. Jadi, sambil cerita ya, sambil Anda membuka email, sambil saya bercerita. Jadi, manfaat nanti Google Form itu, ketika nanti kalian di semester 5, 6, atau bahkan di semester 7 atau 8, nah, itu Anda bisa untuk melakukan survei. Kalau misalnya mau mengambil skripsi tentang survei. Tapi Anda bisa mengolah data. Maksud saya tetap mau anak keperawatan bisa tahu pengolahan data juga gitu loh. Melihat cara penampilan datanya. Saya ajarin yang gampang kok. Nanti salah satu contoh yang gampang. Kan pengenalan teknologi database ya. Yang saya ajarkan ya. Teknologi database yang terbaru. Yang salahnya, kok bisa seperti itu? Ini kalian membuat dulu Google Form. Kok yang lainnya juga loh ya. Jangan hanya satu orang. Bukan hanya satu orang. Semuanya membuat. Setidaknya mengisikan cara membuat nama, kemudian NIM, sama diagnosa, nama pasien siapa, nama dokter siapa. Kemudian biasanya apa pemeriksaan yang dilakukan perawat? Biar terbiasa kalian nanti mengisi. Umur. Nah itu. Ini alamat. Identitas pasien. Ya udah itu, isikan yang biasanya dilakukan oleh perawat itu. Dari membuat Google Form. Soalnya saya yakin kalau kalian skripsi kan biasanya ngasih survei terkait ke pasien yang diabetes atau pasien lansia, iya nggak? Iya. Nah, tapi kalau COVID kayak gini, ada gambaran nggak cita-citanya mau mengerjakan skripsi di mana tanpa mengambil data ke rumah sakit? Nggak ada rencana. Loh. Biasanya nggak tahu sih Bu, kalau di rumah sakitnya kakak saya kerja itu Ya? ada data-data tersimpan kayak gitu, jadi kita bisa cari di situ, tapi tetap melalui prosedur, jadi kayak tetap mengajukan surat, nanti dikirim. Waktu itu kayak ngebantu teman saya sih, minta data ke rumah sakit Adi Husada Mata itu. Oke, enak kalau misalnya punya kakak ya. Kalau tidak punya kakak berarti apa? Ada pemeriksaan kode etik dan lain sebagainya. Ya, harus diwariwi ke rumah sakit gitu ya. Atau Itu, walaupun lewat kakak.
Reward enggak Bu, enggak diperbolehkan ke adisadanya, tapi langsung kayak lewat email gitu. Oh, boleh ya? Bisa, karena Bu, itu cuma jadi alternatif untuk penanggulangan mencegah penyebaran COVID waktu itu. Oh, gitu. Enak kalau begitu. Jadi kalau misalnya Bu Rizky mau minta datanya pasien-pasien glaukoma bisa? Bisa, tapi ya itu tadi kan harus perizinan dulu. Tetap surat menyuratnya itu tetap ikut prosedur Bu. Cuma lewatnya sekarang lewat Gmail gitu. Wah, bisa dibantu dong kalau begitu ya. Maksudnya Bu Rizky bisa dibantu dong kalau misalnya mau penelitian. Contoh nih, sudah saya matikan. Nanti saya share screen ya. Ini kalian sambil membuat yang namanya adalah itu apa namanya Google Form dulu. Google Form. Ini saya masuk kemana Bu? Saya kalau lewat Gmail nggak pernah, langsung ke Google Form-nya. Biasanya di Drive. Iya, biasanya lewat email aja. Saya kasih tahu. Jadi biar ada manfaatnya nih. Masih ke email Unusa. Email Unusa itu unlimited loh ya. Jadi manfaatkan, misalkan komputernya lambat dan lain sebagainya, pindahkan semua handphonenya, memorinya, datanya sudah habis gitu ya, di handphonenya jadi terasa lambat, pindahkan ke Google Drive. Pindahkan, jangan pindah sinkronis ya. Kalau sinkronis ketika di handphone dihapus, data yang di Google Drive ikut kehapus. Tapi kalau diletakkan ke Google Drive, itu tidak akan terhapus. Itu bedanya data ya. Ini mana kalian? Sudah masuk? Saya kok cuma lihat Zoom, post attended. Tidak. Iya tahu Bu. Saya sudah masuk email Bu. Tidak terlihat ini. Yang lainnya gimana? Duh, ya Allah, saya bentar Bu. Belum nampak. Belum nampak Ibu. Bukan nih kok. Saya bentar Bu. Oh iya, saya Bu bentar. Sebentar. Sudah. Nampak enggak Bu? Itu ada tanda sebelah ujung atas sebelah kanan. Ya. Itu ada bermacam-macam itu. Kalau misalnya kalian klik, itu kalian bisa ke email. Berarti itu ada data email. Email itu juga data ya. Kemudian ke YouTube. YouTube itu kalau misalnya kalian punya channel, punya video dan lain sebagainya, itu data video Anda, data Anda. Kemudian ini loh, diklik ini loh, sebelahnya Unusa A, itu ada sebelah kanan yang titik-titik, ada 9 titik. Nah, itu kan ada Gmail, Drive, dokumen, spreadsheet, kemudian ada Classroom, Google Meet, kalender. Nah, itu kalau misalnya kalender berarti Google itu tahu semua jadwal Anda, data-data jadwal Anda. Nah, kalau ada pakai Hangout ya, chat ya, fasilitas chatnya dari Google, nah itu juga bisa melihat chat-chat Anda gitu loh. Nah, ini Anda mengarah ke form. Kalau misalnya form, Anda mengisikan, memberikan survei ke seluruh pasien yang ada di rumah sakit di Surabaya. Nah, itu juga data. Tuh, formulir. Nah, yang pengalaman bikin survei siapa? Belum pernah ada yang sudah pernah atau belum? Sudah pernah Bu. Nah, ini kan lembar Tapi kerja. langsung ke Google formulirnya Bu. Boleh. Kalau misalnya Ini saya mengisikan. Jadi kalau misalnya login ke komputer gitu ya, ke email, nah atau akses membuat buku tamu yang mau nikahan tuh, mau buku tamunya versi online juga bisa, silahkan. Loh, iseng-iseng, kreatif dong, kreatif. Ayolah. Ayo daftar kehadiran ya, siapa yang mau send ranking gitu kan, sekalian. Ibu saya mau bertanya online. Ah ya, silakan. Ya, Ini nah. itu memang ke kuis kosong atau yang sudah ada itunya Bu? Terserah. Bikin yang Itu bisa semua. Mau bikin lembar kerja itu seperti template kan. Jadi templatenya bisa kamu pilih macam-macam atau membuat sendiri. Kalau mau membuat sendiri ya pilih kosong.
kuis berarti kuis kosong berarti Anda akan mendeskripsikan nanti misalkan satu pertanyaan apakah itu database, kedua apakah itu sistem informasi keperawatan, ketiga misalnya seperti itu contoh kuis ya. Jadi isiannya boleh bermacam-macam. Nah ini contoh yang kuis. Kalau misalkan mau isian clinical pathway, nah buka lagi contoh clinical pathway, kalian buat satu-satu itu juga bisa. Jadi ini salah satu percobaan praktikum kalian mengetahui database itu intinya apa sih? Sama, isian di Excel. Kemudian misalkan NIK kalian tuh ya atau NIM kalian, kemudian kalian sebagai perawatnya yang diisikan apa? Satu, nama pasien, dua, identitas pasien, ketiga, nama dokter, penanggung jawab. Jangan lupa, nanti kalian sudah mengisi gejala-gejala simptomnya pasien tapi lupa nama dokternya tidak dicatat. Bu, kalau mau bikin yang ada beberapa pertanyaan yang itu harus ngisinya diketik sama yang beberapa pertanyaan harus maksudnya milih salah satu gitu, itu kemana? Yang Ya. mana maksudnya? Ya bisa, semuanya bisa. Ada tambah kosong. Oh ini pada belum pernah pakai Google Form ya? Saya sudah pernah, Bu. Oke, kosong di plus. Nggak usah lihat yang template lainnya. Kita kreatif sendiri. Nah, formulir tanpa judul. Misalnya mau bikin apa nih? Jawaban singkat. Maksud saya ini mau survei. Ya udah. Contoh misalkan survei pasien. Formulirnya diisi, diklik. Survei pasien. Nah, pertanyaan 1. Atas yang pertanyaan tanpa itu. Atau plus ini tanda plus. Plus yang pojok kanan atas. Nah, itu misalkan mau kalian isikan nama. Namanya dulu kan, pasien harus ada namanya. Walaupun nanti ketika proses surveinya tidak boleh menyebutkan nama pasiennya ya. Pasien kalau disebutkan. Nama itu ya, nama lengkap, nama pasien. Nah, itu jawaban singkat. Misalnya bisa kan ya? Atau mau paragraf, atau mau pilihan ganda. Nah, nama pasien wajib diisi nggak? Kalau wajib diisi, diklik itu di bawah. Jadi nama pasien. Nah, terus mau nambah lagi, plus lagi. Mau marek. Papa mama itu lahan rezeki. Nah, usia. Misalkan mau usianya mau jawaban singkat silakan, tapi biasanya usianya itu umur bulan tahun ya. Itu ada pilihannya biasanya di sini. Atau umur itu kan. Jangan jawaban singkat. Tanggal. Tanggal lahir itu kan nanti tahu. Atau tanggal lahir itu kan nanti tahu umurnya. Ya udah umur nggak apa-apa. Mau jawaban singkat silakan. Mau tanggal lahir ya nanti tahu umurnya juga sama. Plus lagi. Nah itu kalau itu. Nah kalau umur ya udah tanggal lahir aja deh. Tanggal lahir. Biasanya yang penting kan kalau di pasien itu tanggal lahir. Jadi misalnya 27 tahun 2 hari, biasanya begitu. Ya, kemudian setelah tanggal lahir jangan lupa identitas. NIK. Karena harus tercatat. Kalau misalnya dia COVID, nggak punya NIK, nggak tahu dong. Apa daerah apa ya? Wilayah termonitor. Area COVID. Nah, itu kalian perlu cek. Kalau misalnya kalian tidak mengisi wajib diisi, berarti orang yang kalian wawancarai atau orang yang kalian survei, dia berhak untuk tidak mengisi NIK. Tapi kalau misalnya itu penting datanya buat kalian, berarti wajib diisi. Itu ya pilihannya. Contohnya seperti itu. Bu, kalau misalnya harus berupa angka, itu di sebelah mana? Ya ini, diklik lagi.
jawaban singkatnya diklik. Sudah. Kemudian ketika ada nama dokternya, tuliskan poli. Mau ke poli mana? Ayo, berarti ada pilihan loh ya. Poli jantung, poli anak, poli umum, poli gigi, poli kandungan, poli Poli apa lah? Poli rawat inap itu poli enggak ya? Enggak ya. Bukan, Bu. Nah, itu poli-poli saya enggak hafal itu poli. Ada 16 apa ya poli? Polimata. Ah, poli mata. Ya, ayo udah tulis. Nanti yang lainnya belajar ngisi semua. Iya, Ibu. Oke, siap. Poli anak. Jadi ini belajar pengisian database. Nanti saya ajari untuk pengolahan yang database biar tahu ya. Contoh. Pengolahan data, bukan data. Ya, database lah. Bu, berarti polinya itu menyesuaikan yang ada di rumah sakit itu ya, Bu? Ya, misalkan kalian sebutkan 5 saja deh. Tidak apa-apa. Nanti yang lainnya biar tahu. Poli umum itu nggak apa-apa ya berarti? Ya, nggak apa-apa. Poli umum, poli gigi, poli jantung, poli penyakit dalam. Kirim. Terus, ini tadi formulir tanpa judulnya nggak diubah. Diklik dulu biar berubah itu. Tulisan formulir tanpa judul yang sebelah kiri atas. Udah, apa? Nah, itu kalian pilih yang ini nih. Yang tautan tengah. Mana, Bu? Kok aku... Ini dah, Bu. Bu, ke-mute. Iya, sudah berubah ya. Nah, itu pilih. Bukan yang kirim melalui email. Kirim yang ini nih. Yang tengah, lihat. Yang tengah. Sudah. Nggak keluar. Nah, perpendek URL. Dicentang perpendek URL. Bawah, sebelah kiri bawah. Nah, dicentang. Nah, itu kan jadi pendek kan? Dan itu kan copy, bagikan ke grup kalian. Nah, mbaknya yang di sini, nggak usah kemana-mana. Teman-teman kalian yang suruh mengisi aja dulu. Oh ya, sebentar, Bu. Oke, bagikan. Ida, cekin Telegram ya, dah. Dah. Oke. Cek, mana ya, Bu? Oh, ini loh. Wih, lu malu aku. Bentar, Bu. Top screen, Mbak. Salah. Mana ya? Loh, aku... Bu, untuk NIK di hour nggak apa-apa? Nggak apa-apa, nggak masalah. Pesan saya satu, ketika kalian misalnya kerja di perawat, Gimana? ketika kalian kerja jadi perawat, kemudian sistemnya otomatis semua menggunakan sistem, itu sering-sering buat latihan Google Form gini ya. Kemudian latihan kecepatan untuk memasukkan. Karena yang saya tahu kalau misalkan memang kalian berada di fase yang krusial gitu ya, harus pengisian data, kemudian memeriksa juga pasien, kemudian membantu dokter dan lain sebagainya. Kalau misalnya kalian tidak cepat untuk mengerjakan itu, nanti takutnya ada yang tidak masuk datanya itu. Apalagi semuanya sistem sudah by system. Itu aja sih. Jadi juga latihan kecepatan ya. Nggak bisa. Udah, ada respon 5 itu ya. Nah, yang lainnya tidak mencoba ya. Sudah? Sudah ada berapa? Sudah ada 10? 20, Bu. Oke, 20. Mbak yang buat tadi, namanya Mbak siapa? Atika. Atika. Mbak Atika, silakan dilihat di responnya. Iya, Bu. Ini sudah masuk di respon. Yang keluar apa? Ini ringkasan. Ke bawah? Bentar, Bu. Ada ringkasan. Ringkasan tuh nama lengkap sendiri-sendiri, terus tanggal lahir, Oke. NIK. Oke, ke bawah. Nah, tanggal lahirnya udah kelihatan ya? Tuh, lihat persebaran datanya. Jadi, yang November ada 3 orang,
Yang April 2 April ada berapa orang? Itu kelihatan kan ya? Terus ke bawah lagi. Iya, Bu. Ke bawah. Silakan lihat ke bawah. Nah, ini kan ada tanggapan macam-macam ya. Yang ke bawah lagi. Ke bawah lagi. Nah, ada pie chart gitu kan. Nah, dari sini kan bisa terlihat, oh ternyata yang paling banyak dipilih adalah poligigi. Berarti banyak pasien gigi gitu kan ya. Berarti bisa dilihat kebutuhan poligigi sangat tinggi. Kalau misalkan yang biru itu apa itu? Mata. Oh, berarti kebutuhan untuk mata juga tinggi gitu ya. Nah, ini bisa melihat perbandingan-perbandingannya. Itu fungsinya data digambarkan ke dalam bentuk reporting atau view gitu ya, view report gitu ya. Kalau misalnya akses setiap hari ada seperti ini gitu ya, di website dan sebagainya. Nah, itu kelihatan. Nah, sekarang saya mau, ada pertanyaan nggak sampai di sini? Pertanyaannya begitu. Enggak, Bu. Tidak, Bu. Yang lainnya sudah mengerti untuk pembuatan ini? Form? Oh iya, Bu. Saya mau tanya, Bu. Boleh. Kalau ada pertanyaan silakan. Biasanya kalau ada link form gitu kan ada bit.ly. Nah, itu pakai apa, Bu? Oh, mau belajar pakai Bitly juga. Pakai Iya, Bitly jadi lah. biar Pakai mempersingkat. Bitly, diperpendek lewat Bitly. Masuk ke aplikasi masuk ke webnya Bitly, terus nanti tinggal masuk no Google yang ini, yang panjang ini, terus nanti ada short itu. Bisa ditunjuk no nggak? Lek pakai Bitly ya, Po. Iya. Ayo, plus Itu. tunjukkan. Kita di sini belajar loh ya. Belajar secara teknis ya. Kalau Iya. Anda tanya saya tentang keperawatan, wah maaf itu bidang-bidang saya. Tapi juga saya harus belajar lah. supaya Sudah paham. keluar belum, Kak? Sudah. Ini diklik yang create. Habis itu di paste aja. Yang tadi yang pewanjang itu. Yang panjang nggak di sini sih? Iya, Yang boleh yang panjang. panjang atau yang pendek. Yang sudah dipendekkan ya, Bu? Iya, yang pendek aja nggak apa-apa. Nggak perlu terlalu banyak. Titelnya jangan lupa, title. Terus itu Bitly angka-angka. Jangan angka-angka dong, kasih nama misalkan. Sebentar, Bu, ini kenapa ya? Nah, sini. Nah, ini kan ada. Ini title-nya diisi apa, Bu? Saya nggak pernah ngisi title biasanya. Saya isi biasanya, title-nya diisi survei pasien, Oh, atau misalnya workshop perawat 1, workshop perawat 2, atau misalnya klinik proposal 1, juga bisa. Di-add aja. ini di-save. Otomatis. Nah, itu kalian misalnya Udah. ganti gitu ya, survei pasien juga itu ya. Nah, Udah tinggal di-save, terus nanti ada link tinggal hashtag. share itu. Tinggal share kan. Udah. Nah, nulisnya Bitly, biasanya langsung kalian yang hafal survei pasien gitu kan. Habis itu misalnya ada pelatihan tuh ya, saya tulis title-nya tuh pelatihan 1, pelatihan 2, pelatihan 3. Lah Bitly-nya sama. Mau pelatihan 1, pelatihan 2, pelatihan 3 gitu ya. Itu bisa. Ya, Bu, terima kasih. Nah, Saya mau bertanya, Bu. oke, silakan bertanya. Itu yang dibuat spreadsheet itu loh, Bu. Kan biasanya itu apa? Terus saya Bu. Bingung yang mau ngerangkai kata-kata. Ya nggak Kan apa-apa. buat soal di Google Form. Habis itu tuh masuk di spreadsheet, Bu. Dia tuh lebih rapi gitu loh, Bu, daripada di Zoom-nya tuh di Google Form-nya tuh lebih banyak gitu data-datanya. Tapi di spreadsheet itu hanya nilai-nilai yang keluar dari Google Form tadi. Hasil nilai yang keluar soal di Google Form tadi. Oke, ini tergantung dari sudut mata pengolah data atau yang mau baca data. Jadi kalau misalnya mau dilihat yang di atas, ke atas Mbak yang respon itu, ke atas yang di Google Form, di screen scroll ke atas.
sampai ketemu yang ada namanya Excel itu ya. Terus, nah itu loh. Di pojok itu ada tulisan hijau kan? Ya, ada gambar hijau kan? Kelihatan tidak? Yang pojok kanan warna hijau. Sudah saya klik. Bu. Belum keluar tak Bu? Layar. Iya, ini belum keluar ini. Sebentar Bu. Ini belum keluar tak Bu layarnya. Masih memuat respon. Di gambar saya itu. Keluar? Udah buat? Nah, buat itu. Kok nggak bisa download ya? Biasanya ada tulisan download, CSV download itu. Nah, ini kan keluar ya? Ya ini data ini, Mbak. Kalau di komputer ya nanti keluarnya kayak gini juga, sama, data. Ini data pasien ada dokternya. Cuma yang kalau tadi itu kan dibuat seperti aplikasi desktop, berarti kalau aplikasi desktop itu dipasang di komputer. Ya, kalau kalian lihat misalnya orang mau mendaftarkan ke klinik atau ke itu tuh. Kalau misalnya pernah ke Yasismas, ada yang pernah ke Yasismas nggak? Pernah. Nah, itu kalian beli, orangnya kan masukkan harga, masukkan barang, masukkan scan apa namanya barcode gitu ya. Iya. Nah, itu aplikasinya di komputer kan, itu namanya aplikasi desktop. Kalau di Android berarti aplikasi Android. Kalau di iPhone berarti itu aplikasi iOS. Gitu. Nah, kalau yang tadi ditampilkan yang ditanyakan ini seperti apa, Bu? Kok ada gambar yang klik-klik itu? Ya, itu namanya apa? Aplikasi desktop. Seperti itu. Nggih, Bu. Terima kasih, Bu. Ada yang mau ditanyakan yang belum mengerti yang lainnya? Pripun. Bu, biasanya kan kalau misalnya untuk acara-acara seminar gitu, kan untuk pengisian Google Form-nya kadang pesertanya kan dibatasi. Nah, otomatis pengisian Google Form-nya kan juga dibatasi. Kadang ada yang ngisi Google Form terus tulisannya, mohon maaf sudah tidak menerima respon, itu gimana, Bu? Sudah disetting close. Oh, gitu. Jadi settingannya ada kan di settingan itu. Coba cek lagi. Tempatnya di mana, Bu? Oke, dibuka lagi formnya. Ini ya, Bu, pengaturan ini. Bukan. Nah itu, batasi untuk pengguna Universitas NU, otomatis dia tidak bisa untuk orang selain yang NU. Kalau misalnya pengaturan lagi, di bawah, di bawahnya. Biasanya ada setelan itu. Bukan di bagian sini ya kayaknya. Bentar. Kita lihat dulu Rizky di formnya Bu Rizky. Belum nemu, Mbak? Nggak ada, Bu. Masa sih nggak ada? Bentar, kita lihatnya. Diatur hak akses, kayaknya hak akses berbaginya. Jadi kalian masuk kayak misalnya ke foldernya diakses bisanya kapan itu. Ini, Bu, cuma urungkan buat salinan.
pindahkan ke sampah, dapatkan link yang sudah terisi, cetak, editor script, add-on, referensi. Yang bisa menciumkan bau-bau durian yang enak-enak itu pasti atung-atung banyak kan. Atung-atung itu kan pasti banyak yang bisa menciumnya. Seperti apa Itu loh, aktifkan mode terkunci itu loh. Opsi kuis. Misalnya gitu opsi kuis atau mau apa lagi? Jawaban yang benar, nilai poin. Nah, aktifkan koleksi email. Yang 11 talent itu. Nah, kalau misalnya mau diaktifkan mode terkunci, nah itu ada set rules. Halo? Coba di bagian formnya itu tadi, Iya, Bu. itu ada yang namanya setting. Di Google Form-nya apa di Drive-nya, Bu? Di Google Form. Itu ada tulisan kuis. Sudah? Sudah. Nah, kalian udah pilih yang kuis? Sudah. Nah, itu ada tulisan opsi kuis nggak? Iya, ada. Ada mode terkunci di Chromebook. Iya. Nah, itu pelajari selengkapnya. Diklik. Sudah, Bu. Nah, diklik keluar apa? Menggunakan mode terkunci kuis. Anda dapat membantu siswa tetap fokus saat mengikuti kuis dan ujian Chromebook. Saat siswa mengikuti kuis Sebelah kanan Advanced Tool and Troubleshooting. Menetapkan aturan untuk formulir Anda. Itu loh. Tuh. Yang sebelah kanan Ya, ini. misalnya. Nah, menetapkan aturan untuk formulir Anda. Nah, itu diklik. Sudah. Ya udah, itu keluar apa? Menyiapkan aturan untuk pertanyaan. Ini aturan jawaban. Kemudian bawahnya Ekspresi reguler. Contoh ekspresi reguler. Gitu. kalau mau use lock mode untuk kuis berarti kan dia menggunakan kunci kan, yang paling bawah. Itu kan ada advanced tool and troubleshooting kalau bersih pakai bahasa Inggris ya. Ada menggunakan add-on atau aplikasi script. Yang sebelah itu loh, sebelah kanan. Kelihatan nggak? Nah, menggunakan mode terkunci. Jadi pengisiannya nanti tertentu. Kalau sudah kuis berarti jam, misalnya kuisnya dari jam 3 sampai jam 2. Berarti nanti dia bisa mengisinya jam 3 sampai jam 2. Setelah itu terkunci. Oh, iya ya, Bu, ya, Bu. Nah, itu pintasan keyboard tuh Google Formulir misalnya mau pakai itu. Nah, itu ada cara-caranya. Jadi dicentang aktifkan mode terkunci, nanti otomatis ada pembatasan waktu pengisian form. Iya ya, Bu, ya. Udah paham ya? Sudah, Bu. Makasih. Ya, yang lainnya ada pertanyaan? Itu hanya salah satu contoh. Nah, kalau yang dari paper yang kalian cari kemarin, itu kan saya bermaksud supaya kalian membaca ya. Membaca. Nah, ada yang tidak paham nggak dari yang kemarin? Terkait sistem database, atau sistem informasi, atau klinik, atau yang lainnya gitu. Dan kalau dari sisi perawat kan melihat data itu, oh ya udah data pasien itu. Kemudian kalau lihat data apa namanya rongsen, MRI gitu ya. Nah, itu data apa itu namanya? Data diagnostik. Diagnosis. Yang lainnya ada yang bisa menjawab? Atau bersih langsung saja? Tripen. Saya share ya. Sekarang kalian bersih ya. Ayo dong, semangat dong. Kasih tahu, saya mempelajari materi Anda. Kok bisa, Bu? Saya kasih tahu Anda.
Oke, kita lihat data ya. Aduh. Ini juga data ya. Itu aja. Ini data ya. Ini data. Itu ada 5.000 data itu. Jadi itu ranah Anda harusnya, bukan ranah saya. Terus ada lagi, misalnya yang COVID. Oh, bentar. Nah ini data pasien COVID ya. Meraknya orang-orang pasien COVID dari segini sini kalau misalnya mau dicari ke bawah, bawahnya itu datanya. Dan itu yang membuat komputer saya berat. Tuh. Nah, itu kan bisa dijadikan pengamatan kan, di kedokteran atau keperawatan harusnya Anda yang mengetahui hal ini, gitu ya. Nah, Bu Rizky kok mempelajari hal ini? Nah, kalau Bu Rizky mempelajari hal ini, berarti Anda juga harus mempelajari yang IT dong. Nah, itu sekarang saya kasih tahu ilmunya yang IT. Oh, 1 menit. Singkat kata. 1 menit. Iya, Ibu. Hitung ya. Nah, ini saya perkenalkan yang namanya adalah Power BI. Power BI itu digunakan untuk kalian misalkan mau mengolah data dan lain sebagainya, atau yang kalian kenal misalkan istilahnya mau mengolah data di Excel, Bu, silakan. Kalau Bu Rizky biasanya langsung di sini get data, karena Bu Rizky biasanya makainya data macam-macam. Oh, saya mau ngambil data dari web. Ini buat skripsi bisa nih. Saya pengenalan data nih ya, pengenalan. Supaya Anda semua jangan berpikiran bahwa yang Anda kerjakan nanti ketika sekolah, kemudian skripsi atau penelitian, atau bahkan harus membuat isi dan lain sebagainya itu harus ke rumah sakit. Sekarang zamannya corona ya. Di eman badannya juga gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian sudah menjadi perawat yang profesional, sudah disumpah untuk profesi, nggak apa-apa ke rumah sakit, silakan membantu dan lain sebagainya, nggak apa-apa. Cuman kalau setara saat ini mahasiswa belum ada banyaklah membaca gitu ya, kemudian eksperimen macam-macam gitu ya, seperti dosen-dosen kalian yang lain biasanya rajin-rajin sekali. Nah ini kalian misalnya mau ngambil data dari Excel yang tadi ya, kalian buat survei, kemudian kalau mau kalian paparkan di sini silakan. Mau ambil data dari CSV gitu ya, tahu kan ya data CSV ya, sama kayak Excel, cuma dia lebih kayak koma-koma gitu ya. Mau ambil data web gitu ya, itu boleh gitu ya. Misalnya bersih mau ngambil data dari CSV nih, saya mau ambil data di belum tak itu yang pasien COVID di Korea, pasien info atau pasien case gitu ya. Kita open di sini apa sih? Nah, dia ambil di sini. Kita tunggu beberapa saat. Nggak keluar. Nah, ini kan kelihatan nih, ada case ID, ada 100 juta orang gitu ya. Kemudian provinsinya dari Seoul gitu ya. Kotanya di mana aja, grupnya true, infection case-nya seperti apa, confirm. Latitude, longitude tahu nggak? GPS, data GPS ini. Data lokasi Anda. Misalnya iya. Langsung bukan, Bu. Longitude sama latitude itu loh. Lokasi Anda, pin lokasi Anda GPS itu ada. Nah, ini kalian load kan, gitu ya. Semuanya akan tampil. Nah, permasalahannya kalau di Excel kan misalnya aku mau memilih beberapa data, biasanya dihilangkan ya, datanya dihilangkan, kolomnya yang dipakai dikopikan, kolom lagi buat sendiri-sendiri gitu ya. Iya nggak? Iya. Nah, kalau bersih nggak? Bersih tinggal tarik-tarik aja sama buang-buang mana yang dibutuhkan, ya itu yang saya ambil. Itu masih case ya.
Ini istilahnya namanya Power BI. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai, saya hanya menginformasikan kalau bermanfaat alhamdulillah, kalau tidak ya tidak apa. Power right. Power apa Bu? Itu Power BI. Bisa kelihatan kan? Nah, BI. iya. Iya. Power BI artinya itu Business Intelligence. Jadi seluruh datanya Business Intelligence bisa diolah di sini. Jadi kalau misalnya kalian mengenal, oh datanya sangat banyak sekali, ya udah kalian olah di sini nggak apa-apa. Nah enaknya apa? Ini kan ada field itu per kolom. Kolomnya mau ada kotanya, mau ada infection case statusnya, mau provinsi mana aja, mau yang terkonfirm COVID itu siapa aja. Nah misalnya kamu mau lihat apa case sama kotanya itu ya, ya udah ambil aja case-nya. Oh, lupa nggak diambil. Tadi city, kemudian infection, sama confirm. Nah, sudah keluar tuh datanya. Maafkan berisi yang terlupa. Nah, contoh datanya seperti ini. Kalian kan biasanya dibutuhkan berapa persentase kan? Nggak usah pakai ngitung, udah. Nggak usah lihat datanya juga berapa banyak, nggak usah. Terus yang ini, kalian mau lihat apa case study-nya. Kemudian mau lihat provinsinya. Nah, oh, tuh, bisa kelihatan? Ini dua tabel yang berbeda ya. Oke guys, dua tabel yang berbeda. Oh, mau ini yang infection tadi, yang data yang belakang ini data yang belakang. Nah, kalau misalnya kalian hanya butuh satu ya nggak apa-apa, satu aja. Itu kan cuma percobaan. Itu aja. Misalnya mau case study berdasarkan kota Gresik, kecamatan mana aja, gitu kan? Kalian mau nampilkan, ya silakan. Ambil datanya, kalian akses ini, kemudian mau berapa orang yang terkonfirm seperti apa, tinggal diklik gitu ya. Bisa kelihatan di sini. Terus kalau mau jumlah totalnya tinggal mau nyari aja data filenya mau apa aja, mau cross report atau apapun bisa kalian klik, levelnya mau apa, ini bisa pilihan dan lain sebagainya. Mau kalian buatkan tabelnya dari tabel 3 tabel itu jadi satu kolom, bisa pakai ini. Ya sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat nantinya. Amin. Jadi Amin. itu saja. Pesan saya tetap belajar, walaupun itu ilmu apapun, insya Allah berguna suatu saat berguna. Belajar. Nah itu dari pengolahan data base ya. Jadi dari gambar nanti ya modelnya seperti itu, mau didesainkan berapa persen itu juga bisa. Ya saya akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih banyak. Mohon akseskan ke adminnya ya supaya bisa masuk perkuliahan ya, karena saya nggak bisa mengisi tadi. Ya, terima kasih. Saya Ari. Wassalamualaikum. Kalau misalkan ada salah kata minta maaf ya. Iya Bu. Iya, Sama-sama. Iya, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Terima kasih Bu. Nah, Terima kasih Bu. semangat belajar ya. Eksperimen. Coba.